Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugroho Putro dari kelompok 3 Laksamana, absen 13. Di sini saya ingin mengangkat suatu tema yaitu kenakalan remaja. Nah, outline itu sendiri mulai dari kenakalan remaja, dari pengertiannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, sama contoh nyatanya. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi. Solusi untuk menghambat terjadi kenakalan remaja tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari pokok permasalahan yaitu kenakalan remaja. Nah, masuk ke isinya yaitu kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh remaja yang menjurus ke tindakan kriminal. Siapa sih yang bisa terlibat di dalamnya? Yang pertama itu ada pelakunya sendiri, yang kedua itu adalah korban yang merupakan dampak dari kenakalan remaja. Kenapa sih kenakalan remaja itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa terjadi. Yang pertama itu dari kurang punya perhatian orang tuanya kurang mengawasi, sama lingkungan yang buruk. Nah, contohnya apa aja sih? Kayak tindakan apa aja sih? Yang pertama itu ada bullying, ada tawuran, ada pembegalan, ada hilit ya contohnya. Nah, emang ada sih contoh nyatanya. Di sini saya memaparkan suatu contoh nyata, yaitu dalam insiden ini terdapat korban, yaitu almarhum Farid yang tewas dalam insiden tawuran di SPBU kawasan Halvetia di Medan. Nah, yang terdampak siapa sih? Yang pertama itu dari keluarga korban, yaitu keluarga almarhum Farid itu sendiri. Nah, yang kedua itu pelakunya juga terancam pidana, ya sekitar pidana 12 tahun penjara berdasar dari pasal 170 ayat 3 sub 351 dari KUHP pidana. Nah, ini ada beberapa korban dari kenakalan remaja. Yang pertama itu dari almarhum Eko Farid tadi, yang korban dari tewasnya tawuran. Nah, yang selanjutnya itu ada almarhum Adnan Hafid Pamungkas, yaitu korban kilit dari Yogyakarta. Jadi pembegalan itu yang terdapat di Yogyakarta yang lagi viral. Nah, selanjutnya ada inisial Eva, korban bullying yang terjadi di sekolah, yang korbannya itu sendiri mengalami patah tulang hidung. Nah, anak remaja itu sendiri nggak hanya dari SMP, SMA, nah SD juga pun bisa. Terdapat korban bullying pada sekolah dasar, yaitu berinisial RH yang berumur 11 tahun. Nah, solusi apa sih yang bisa meredam kejadian kenakalan remaja tersebut? Nah, yang pertama itu ada pionir utama, yaitu orang tuanya itu sendiri. Orang tuanya itu sendiri harus perhatian terhadap anaknya. Nah, orang tua itu sendiri harus melakukan pendekatan terhadap anaknya. Nah, tujuan itu sendiri agar anaknya tidak terjerumus ke dalam eh, perilaku yang jelek-jelek. Nah, yang selanjutnya ada orang tua yang kedua, yaitu guru. Guru itu harus mengajar dengan yang baik. Jadi memberi contoh yang baik, jangan memberi contoh yang buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada pihak ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah itu harus membuat peraturan yang terkait tentang kenakalan remaja. Nah, pemerintah itu sendiri harus memberi fasilitas kepada remaja itu sendiri. Jadi dia membuat event seperti webinar, seperti yang kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Yang selanjutnya ada pihak yang lainnya, yaitu lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu sendiri yang terkait dengan teman yang baik. Apakah remaja tersebut mempunyai teman yang baik atau tidak, yang mempunyai lingkungan yang bernuansa positif atau tidak. Nah, simpulannya itu di Indonesia itu marak terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja hanya memiliki dampak buruk, gak ada dampak positifnya. Menimbulkan kerugian, yaitu korban dan pelakunya itu sendiri. Nah, hal itulah yang membuat kenakalan remaja itu harus diatasi dengan solusi, mulai dari pionir utama hingga pihak yang lainnya. Nah, cukup sekian presentasi yang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.